Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Kali ini gua akan ngebahas seputar penggunaan font ya, yang bebas kita gunakan dan yang tidak boleh kita gunakan gitu ya. Jadi ini khususnya untuk para desainer yang mungkin dalam memilih font itu masih bingung ya, gua akan jelasin seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam milih font karena ada pengalaman ya orang menggunakan font yang seharusnya tidak boleh dikomersialkan ya, alias tidak boleh dijual gitu ya. Misalkan jadikan logo terus kita jual ke agensi gitu ya. Nah itu kita malah gunakan. Nah itu bisa digugat nantinya oleh pembuat font. Oke, jadi itu nanti gua akan ceritakan dan gua akan jelasin dulu ya kenapa gua bahas untuk video ini ya. Ini untuk ngejelasin lebih detail lagi ya, karena di video gue yang udah cukup lama ya, sebenarnya ini udah sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu ada banyak yang tanya nih ya di sini ya, sekitar 96 komentar ya. Nah ini banyak banget ya yang masih agak takut ya dan masih bingung gitu ya. Intinya dalam memilih font itu memang ada aturannya gitu ya, maka ini akan gue jelasin lebih lengkap ya. Jadi ini khususnya para desainer logo ya, atau para yang suka bikin cetak banner gitu ya, ini perlu diperhatikan. Oke, ini ada banyak banget ya yang yang komen gitu ya soal ini ya. Masih ada yang bingung ya soal penggunaan personal use dan juga komersial itu seperti apa kayak gitu ya. Oke, jadi di sini gua akan bahas ya, ini seputar yaitu agar tidak terkena denda gitu nantinya ya. Nah, jadi gua akan jelasin sedikit ya. Ini pernah ada cerita ya. Pada saat dulu itu ya, ada seorang desainer ya, ini udah cukup ramai ya dulu pada di kalangan desainer itu ya, ada yang terkena denda gitu ya karena lisensi font untuk desain ya. Terlihat sepele, kok bisa kena denda? Mari kita akan bahas ya. Jadi di sini ya ada cerita ya, ini entah dari siapa ya, gue dulu pernah bahas juga tapi gue lupa ya namanya siapa. Ini pernah rame ya, itu ada temen ya, aku punya temen gitu ya. Dia S2 DKV, dia nyambi kerja di agensi gitu ya, kira-kira udah 3 tahunan ya tanpa ada masalah apa-apa. Terus pas itu dia handle project ya, dan pada umumnya desainer pasti download font dong kayak gitu, misalkan untuk logo atau banner ya atau spanduk kayak gitu ya. Nah dia itu downloadnya fontnya itu di Dafont ya, situs Dafont ini udah cukup populer ya di kalangan desainer gitu. Nah terus pas kerjanya udah di publish gitu ya, tiba-tiba kantornya dapat email ya dari foundernya gitu ya, pembuat fontnya, yang fontnya dipakai itu dia minta loyalty ya karena fontnya dipakai, dan akhirnya dibebankan ya ke temennya itu kena denda 12 juta dong kayak gitu ya. Agensinya nggak mau ikut campur ya, karena yang milih font itu kan desainer sendiri ya, alias temennya gitu. Terus makanya teman-teman ya, ini perlu hati-hati ya dalam menggunakan aset, entah itu font, gambar, atau apapun lah yang bukan free ya, tapi malah dipakainya malah yang komersial kayak gitu. Oke, ini ada cerita ya, jadi buat teman-teman ya perlu hati-hati. Oke, sebelum kita akan bahas lebih panjang mungkin ini ya, untuk lebih detail ya soal penggunaan font ini ya. Oke, jadi itu ceritanya terlebih dahulu ya, perlu hati-hati teman-teman. Oke, di sini ya, di Dafont itu ya, di Dafont sendiri itu ada pilihannya ya, di sini bisa dilihat ya. Ada yang 100% free ya, artinya ini bisa digunakan untuk personal dan juga untuk komersial ya. Misalnya font ini ya, Super Kotek ya. Ini kita bisa gunakan untuk logo gitu ya, teks di logo kayak gitu. Misalnya kita punya logo ya, gambar terus kita jadiin teks kayak gitu. Nah, itu kita boleh gunakan karena di sini 100% free kayak gitu. Nah, atau juga kita bisa dijadikan untuk thumbnail YouTube ya, terus juga untuk cover spanduk ya, untuk percetakan itu bisa digunakan ya. Ini bisa kita klik dulu ya. Kita akan lihat ya, kita klik. Nah, di sini bisa di teman-teman lihat ya, 100% free, dan di sini ada keterangannya lagi ya. Nah, ini perlu dibaca ya. Oke, kita terjemahkan ya ke Indonesia ya. Di sini bebas ya untuk penggunaan pribadi dan komersial gitu ya. Jadi kalau untuk penggunaan pribadi itu untuk konten kreator yang mungkin bikin konten YouTube ya, bikin thumbnail gitu, atau untuk blog ya. Ini thumbnailnya bisa pakai font ini kayak gitu ya. Nah, di sini jika Anda ingin mendukung pekerjaan dari seorang pembuatnya ya, silakan di sini ya. Ini namanya gitu ya. Coba kita cek ya. Ini dia pakai
Infont Etsy ya. Oke, jadi dia jualan gitu ya, dia punya toko online ya untuk font gitu, khusus gitu. Oke, syukur-syukur kalau teman-teman mau menghargai ibaratnya kayak gitu ya. Karena teman-teman mungkin pakai ya, untuk sebagai konten thumbnail kan sangat ibaratnya kita dapat cuan lah, dapat dari AdSense. Nah, kita bisa ngasih support kayak gitu ya. Nah, ini adalah keterangannya free kayak gitu. Oke, kita ubah ke Inggris lagi, sini kita kembali ya. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini ya ada California Signature ya. Nah, di sini ada free for personal use. Nah, ini artinya digunakan untuk pribadi aja gitu ya, tidak boleh dikomersialkan gitu ya. Nah, di sini ada donate to authornya juga ada ya di sini ya. Nah, ini kita coba klik ya. Oke, di sini akan ada keterangannya ya. Nah, ini mungkin teman-teman berpikir ya, wah ini fontnya bagus banget nih, gue pengen pakai nih ya di brosur undangan gue gitu, ibarat percetakan kayak gitu. Nah, di sini artinya itu kan kalau brosur itu kan diperjualbelikan ya. Nah, itu tidak boleh kita gunakan gitu ya. Nah, di sini ya free personal use ya, artinya kita boleh gunakan untuk misalkan thumbnail YouTube ya. Nah, di thumbnail YouTube pun juga itu kalau videonya itu kita misalkan dapat brand gitu ya, atau di dalam videonya itu kita nampilin font kayak gini ya untuk caption ya, atau di dalam video ya untuk kayak branding gitu ya, karena kita udah disponsor pakai ini, itu juga nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu karena kita di endorse ya di dalam videonya, terus kita pakai font ini, jatuhnya itu komersial juga dan itu tidak boleh gitu ya. Kalau personal use itu ya bener-bener harus untuk kita pribadi sendiri aja ya. Misalkan untuk gambar thumbnail untuk blog ya, kita boleh pakai font ini ya gitu. Oke, di sini keterangannya hanya untuk personal use kayak gitu. Oke, kita coba translate dari sini ya. Nah, di sini ada catatan ya, dengan menginstal menggunakan ini bla 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 ya. Teman-teman ya, hanya untuk penggunaan pribadi gitu ya, tidak diperbolehkan untuk penggunaan komersial. Nah, ini ya. Jadi komersial seperti itu ya. Misalkan kita buat logo ya, mungkin kita melihat ya ini bagus banget nih ya fontnya gitu, kita suka gitu ya, atau dari klien, ibaratnya kan klien kan pengennya fontnya tuh ada yang request ya kadang ya. Misalkan kliennya ngasih screenshotan ya gambar seperti ini, saya mau dong font untuk logo saya itu pakai yang ini. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau kita menuruti klien ya, tiba-tiba ya pengen kemaunya ini ya, California Signature, tanpa kita lihat ya ini kita pakai. Nah, nanti kalau suatu saat nanti logo klien itu dipublish ya, udah kita launching barang, terus kita nggak tahu ya, itu kita bisa kena denda kayak gitu ya. Oke, jadi nanti bisa aja ya ketahuan gitu. Nah, walaupun kalau kita mikir kayak nggak bakal ketahuan juga gitu ya. Nah, itu sebaiknya jangan berpikir seperti itu, karena namanya apes itu nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kita mending hindari aja ya hal-hal seperti itu. Nah, di sini ya untuk Instagramnya ada gitu ya. Terus untuk mau donasi juga ada kayak gitu ya. Nah, ini bisa di Gmail aja ya, ke Ardana nih, namanya Ardana. Tinggal bilang aja ke ininya, authornya ya, atau pembuatnya, bahwa saya ingin menggunakan font California Signature ya. Jelasin saya untuk keperluan logo ya, karena klien saya pengen menggunakan logo ini. Kira-kira saya perlu bayar berapa ya untuk menggunakan logo ini ya. Terus jelasin juga dapat proyeknya mungkin berapa ya, misalkan saya jual logo dapat 500.000 kayak gitu ya, buat ya pakai font ini mungkin bisa kasih 100.000 kayak gitu ya. Oke. Nah, 100.000 itu misalkan untuk penggunaan sekali aja ya, belum tentu kesepakatannya untuk selamanya kayak gitu ya. Kalau untuk selamanya ya bisa kita gunakan terus menerus, mungkin bisa 500.000 ya. Jadi kayak gitu ya, memang mahal ya font ini gitu, karena memang buatnya susah ya, jadi kita perlu hargai kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri ya rata-rata itu menggunakan thumbnail ya atau logo ya, kadang gue juga freelance desain logo gitu ya, gue lebih pakai yang aman-aman aja ya dari Google Font ya. Biasanya gue pakai yang simple-simple aja kayak Poppins ya, terus juga Montserrat ya. Nah, kalau dari Google Font ini udah 100% gratis ya, bebas kita gunakan gitu ya. Nah, ini ya walaupun kelihatannya seperti ini ya, ada yang keren-keren lah ibaratnya gitu, dan ini gratis, bebas digunakan ya. Oke, ini ya teman-teman, kalau Google Font itu bebas lah, mau untuk banner, mau untuk logo, semuanya komersial ya.
atau kita personal tuh bebas kita gunakan ya. Makanya gue saranin pakai Google Phone karena ini benar-benar untuk semuanya gitu, bebas gitu. Nah ini ya, banyak tuh ya font-fontnya yang bisa kita pilih ya. Mungkin kelihatannya simple gitu ya, memang dalam pembuatan logo itu biasanya simple aja sih gitu. Oke, nah kayak gini tuh ya, font-font yang simple-simple sih rata-rata ya Google Font gitu. Nah kalau yang di Davon ini ya memang keren-keren, kalau gue bilang ya keren-keren, cuman ya perlu diperhatikan ya, ini adalah ada aturannya gitu ya, nggak sembarangan. Nih kita ubah ke Inggris ya. Nah ini ya, ini mungkin kita mikir wah ini keren banget nih Popstar ya. Nah ini ternyata free for untuk personal kayak gitu ya. Nah kalau mau pakai ya, ya harus dihubungi ya pembuatnya gitu ya, bahwa saya ingin menggunakan font Anda gitu ya, hubungin kayak gitu. Nah di sini untuk personal aja gitu ya. Jadi hubungin ke autornya. Nah ini mana nih autornya nih, kontaknya nih. Nah ini nggak ada ya. Jadi kita agak susah nih hubunginya nih. Oh biasanya di download ya. Kalau di download ya kita coba lihat ya. Biasanya kita download ya, kita lihat ya. Nah ini udah tampilan zip ya. Kita coba. Oh ternyata di sini dia nggak nyantumin Redmi-nya juga. Biasanya di Redmi tuh ada ya kontaknya kayak gitu. Nah ini gua hapus lagi aja ya karena gua nggak mau pakai juga. Oke. Nah teman-teman kalau mau pilih ya, ini ya kalau mau menghubungi itu tinggal cari aja ya misalnya nih ya. Nah ini rata-rata memang yang bagus ini ya untuk personal ya, jarang yang untuk diperbolehkan untuk komersial ya. Kita coba download ya. Nah di sini kita coba cek ya, biasanya ada Redmi-nya gitu ya. Nah ini jarang ada, ini nggak ada Redmi-nya ya. Kenapa mereka nggak nyantumin ya? Oke, kita coba cari yang lain ya. Ini kita coba klik dulu ya. Oke, nah di sini nggak ada kontaknya juga nih. Pokoknya teman-teman kalau pengen banget ibaratnya gitu ya, ini harus benar-benar dicek and recheck kayak gitu ya. Kita download ya, coba. Ini rata-rata free for personal ya. Oke, kita coba klik. Nah ini nggak ada juga ya. Coba kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak. Biasanya ada Redmi-nya. Nah ini nggak ada ya ternyata ya. Oke, nah dalam memilih font ini ya, kita akan filter ya. Ibaratnya kita kan bingung ya, wah ini rata-rata kok pada yang personal semua ya, kita pengen ubah ya. Kita ke mana ya, coba ya kita cari ke tools ya kalau nggak salah. Nggak ada ya, coba ke new font. Nah ini nih more option ya. Nah kita cari ya yang 100% free ya, kita centang kayak gitu ya. Setelah itu kita submit. Nah maka yang akan ditampilin ya adalah font-font yang bebas kita gunakan. Nah ini seperti bakso nih ya. Nah ini kita bisa gunakan ya untuk banner, logo gitu ya. Untuk thumbnail YouTube ya, kita coba klik ya. Oke, nah ini ya. Ini bebas kita gunakan untuk komersial dan juga personal kayak gitu. Nah ini misalkan kita download ya. Ini boleh kita pakai ya. Oke, kita coba klik ya. Nah di sini ada biasanya more info nih ya. Ada more infonya ya biasanya. Atau Redmi itu biasa ada aturan-aturannya kayak gitu. Nah kayak gini nih ya, jadi ada portofolio ya. Mungkin kalau teman-teman tertarik ya dengan fontnya gitu ya, ini bisa dicek-cek aja tuh ya, ada di Redmi-nya. Oke, jadi seperti itu. Kalau tertarik ya silakan dihubungi gitu. Kebetulan karena ini gratis ya, kita bisa gunakan untuk personal dan komersial ya, kita paling enggak bilang terima kasih aja gitu ya ke ini ya, atau mau donasi silahkan ya. Kalau teman-teman sudah pakai font ini ya dengan berhasil ya, kliennya suka gitu ibaratnya, ya harus menghargai gitu ibaratnya. Oke, nah ini ada website juga gitu, ini dicek-cek aja semuanya gitu. Oke, jadi itulah kalau kita pengen menghubungi pembuatnya ya, yaitu di more info ya atau Redmi-nya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman mau seleksi ya, mau yang free ya, kita pilih free semua ya. Kalau mau personal, personal semua. Kalau menurut gue ya lebih baik kita cari yang free ya, bener-bener free kayak gitu ya. Oke, nah ini kalau yang free biasanya ya agak kurang yang ibaratnya kayak kurang menarik ya, kurang bagus gitu. Rata-rata yang bagus itu pasti harus lisensi gitu. Kita beli lisensinya gitu ya. Oke, nah ini tapi menurut gue tetap bagus ya. Banyak yang bagus ya ada, tapi banyak yang enggak ibaratnya sesuai keinginan kita, jarang ada gitu ya. Oke.
Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya, gimana kalau pakai font dari Canva ya, kayak gitu. Nah, kalau dari Canva ini ya, kalau teman-teman misalnya ibaratnya berlangganan gitu ya, atau versi Pro ya, itu artinya bebas digunakan ya. Nah, artinya kita boleh pakai sepuasnya, mau yang gratis ya, itu untuk kebutuhan logo ya. Kalau menurut gue jarang sih ya buat logo pakai Canva ya, mungkin ada ya, cuman gue kurang tahu juga ya, rata-rata pakai Illustrator atau Photoshop kayak gitu ya, atau Corel gitu ya, sehingga itu rata-rata fontnya ini dari sini. Nah, kalau font-font dari ini ya, coba kita lihat ya di sini, kita bikin logo ibaratnya. Ini ada logo nih. Kalau ini logo itu rata-rata template gitu, elemen ya. Nah, elemen itu juga ya dalam ini kan elemen orang ibaratnya gitu. Nah, ini perlu kita ini juga ya, waspadai gitu. Jadi nggak semuanya mungkin bisa dijual belikan gitu ya. Nah, ini kita coba font ya. Oke, kita coba font ini ya. Nah, ini kita pilih ya. Nah, ini font-font ini ya, ini juga pasti ada lisensinya gitu ya. Tapi kalau dari Canva itu teman-teman kalau udah berlangganan ya boleh digunakan ya. Oke, nah ini misal kayak gini nih, ini kan bagus ya. Nah, kalau teman-teman ragu gitu ya, mending dihindarin aja, nggak usah pakai ya. Kalau gue yang umum aja ya, seperti Poppins ya. Walaupun nanti kalau teman-teman takut ibaratnya gitu ya, padahal dari Canva ya, ini kita bebas gunakan. Nah, ini kan ada yang pro kayak gini ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya tuh ya. Sebagai pengguna Canva Pro ya, Anda bisa menggunakan font ini secara gratis ya. Artinya secara gratis ini apa ya, masih belum jelas gitu ya. Apakah bisa digunakan untuk komersial atau enggak gitu ya. Nah, kita perlu tanya nih ya, kita perlu tanya ya. Kita tanya ya. Di sini gue udah tanya ya ke Canva ya, ke Google ya. Jadi, apakah font Canva boleh digunakan bebas ya? Nah, ini kita tambahin ya untuk komersial ya. Nah, di sini ya dia jawab ya dari Google-nya ya. Ya, font di Canva dapat digunakan untuk keperluan komersial ya, selama Anda mematuhi lisensi yang berlaku tuh. Jadi ada ini ya, ada aturan harus mematuhi ya, berarti kita harus ada aturannya gitu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Canva memberikan lisensi non eksklusif ya untuk menggunakan font, foto, grafik, video dan musik dalam desain Anda. Nah, ini artinya apa nih? Non eksklusif, berarti nggak boleh gitu. Oke, coba kita baca lagi ya. Anda dapat menggunakan font untuk membuat lebih desain untuk cetak pada produk yang dijual ya, seperti kaos, mug. Oke, ternyata boleh nih. Nah, ini kalau teman-teman yang masih bingung, ini perlu konsultasi lagi nih ya. Kayak kalau gue sendiri sih, gue jarang ya pakai font dari Canva gitu ya. Ya paling kalau untuk thumbnail ya, misalkan kayak gini ya. Gue coba lihat, nah ini kan thumbnail YouTube gue nih ya. Nah, ini rata-rata juga font-font yang simple gitu ya, kayak pakainya apa ya, Arial ya, Montserrat, Poppins kayak gitu. Oke, nah ini font-fontnya nih ya. Oke, itu Montserrat ya. Oke, rata-rata Montserrat sih ya, gue pakai yang sederhana aja gitu. Nah, ini Anton gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa coba konsultasi lagi aja ya. Kalau dari gue sendiri sih, kalau teman-teman ragu ya, sebaiknya jangan gunakan ya. Oke, nah jadi kalau versi gratis itu Canva memiliki font yang terbatas ya. Ini maksudnya masih belum jelas ya. Untuk lisensi font ini ya, misalkan ini kan bentuknya ada yang pro ya. Coba kita dilihat ya. Oke, kan ada yang pro ya. Kita coba buat khusus 500. Nah, ini logo ya. Tadi kan ada yang khusus pro ya. Nah, ini kan ada yang pro ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan ada yang pro kayak gini ya. Tanda mahkota ini kan pro gitu ya. Mana nih tadi nih? Nah, ini nih. Ini kan ada yang pro gitu. Nah, ini perlu dicek lagi nih teman-teman gitu ya. Oke. Ini perlu dicari ya. Kita coba cari tahu deh buat belajar-belajar juga ya. Canva font ya. Apakah Canva font dulu aja. Nah, kita lihat nih ya, kita baca ya. Nah, gini ya, aturan-aturannya nih ya. Oke. Sini ada nih ya. Oke, ini pakai bahasa Inggris. Nah, pokoknya ini kayak kalau dibahas akan panjang ya, teman-teman bisa coba cari tahu lebih dalam aja ya. Kalau gue sendiri sih, kalau teman-teman memang ragu, sebaiknya jangan ya digunakan kayak gitu. Takutnya tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ya bahwa fontnya itu mirip-mirip ya oleh desainer lah gitu ya. Atau dari fontnya sendiri mungkin sudah
beli lisensi, ibaratnya kayak ada kontrak mungkin kali gitu ya. Gua kurang tahu juga. Dan jarang sih kalau buat logo itu kan pakai Canva gitu. Walaupun memang ini fontnya agak bagus gitu ibaratnya. Cuman gua jangan saranin gitu ya, lebih baik pakai Dafont boleh ya, tapi kita pilihnya yang free ya, bener-bener free. Terus pakai Google Font ya, udah pasti free ya. Ini udah pasti bebas gitu ya, bebas kita gunakan ya. Kalau kita nggak percaya, kita tanya lagi ya, Google Font apakah gratis ya. Nah, kita cari ya. Nah, semua font di Google Font ya gratis ya, dan open source gitu ya. Artinya bisa diubah-ubah gitu ya, kalau teman-teman pengen kreasikan gitu. Nah, jadi ini boleh digunakan. Nah, ini biasanya gue pakai Lobster ya. Lobster bagus juga ya. Kita cari Lobster ya. Nah, ini Lobster bagus nih. Nah, ini kayak gini ya, Lobster ya gitu. Oke. Atau Poppins ya. Poppins ya sederhana ya. Ini paling banyak ya digunakan untuk website ya, terus juga untuk logo kayak gitu ya. Oke, intinya gitu aja sih ya. Kalau teman-teman masih ragu ya menggunakan font untuk logo ya, kita jual belikan dari Canva, itu sebaiknya hindari aja ya. Walaupun di sini kelihatan bagus ya, kita kan nggak tahu ya ini pembuatnya siapa gitu kan, pasti ada autornya gitu. Jadi sebaiknya pakai Dafont ya. Teman-teman hubungi aja ya kalau pengen pakai yang free personal use ya, rata-rata kan bagus ya. Kita coba lihat ya, sini kita lihat ya. Oh, kita submit ya, sini biasanya kan kalau yang nah ini bagus ya, rata-rata ya yang free for personal use ya. Oke, nah ini yang mungkin pengen dibuat apa ya, banner kali ya. Nah, ini kan bagus tuh ya. Nah, Paradise Signature ya di sini ya, personal ya. Nah, kalau pengen hubungi ya pembuatnya, ibaratnya kan pengen pakai gitu. Nah, hubunginya kemana ya? Nah, ini ke autornya tuh ada tuh ya, admin ya. Oke, nah ini official site-nya ya. Oke, ini bisa dihubungi kayak gitu. Oke, gitu aja ya untuk video kali ini ya, ngebahas soal font ya. Semoga menjawab ya, ini dari beberapa teman-teman ya. Thank you yang masih nanyain ya, ini 7 menit yang lalu ya. Oke, ini soal personal use ya, apakah boleh di apa untuk grup bisnis ya gitu ya. Kalau untuk personal use ya, intinya kalau yang bukan untuk dijual ya itu nggak boleh ya. Kalau yang maksudnya kalau yang dijual ya tentunya nggak boleh. Kalau untuk buat personal ya boleh kayak gitu ya. Oke, gitu aja ya. Ini buat yang udah tanya nih ya, mungkin masih bingung ya, semoga ini menjawab ya untuk video membahas soal font. Nanti kalau mau diskusi lagi silahkan di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Selamat buat teman-teman desainer ya, semoga lancar terus untuk project logonya atau sebagai percetakan ya. Dalam memilih font kita perlu berhati-hati ya gitu. Thank you udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Nanti kalau ada yang masih bingung, masih perlu konsultasi, kita belajar bareng-bareng aja di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi thank you. Dah.